Terima kasih. Saat pemberitaan firman-Mu, kuasa kegelapan-Mu mengganggu kami, tetapi kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan segala setan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam bahagia bagi kita sekalian. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita arahan untuk hidup yang sebenarnya sementara kita masih berada di bumi ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada minggu-minggu terakhir, di mana sesudah ini kita akan masuk dalam kegiatan pelayanan kebaktian persekutuan Natal pada bulan Desember yang akan datang, tepatnya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai dengan tanggal 6, dan sudah suku disambung dengan hari Minggu. Di tempat ini kita akan sekali lagi mengadakan kebaktian, merupakan kebaktian rutin, tetapi kebaktian itu masih akan dihadiri oleh banyak hamba-hamba Tuhan, istimewa mereka yang masih menunggu kesempatan untuk kembali dengan kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan, baik kapal, kereta api maupun apa saja yang akan mereka gunakan kembali ke tempat masing-masing. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita semakin kita eratkan persekutuan kita untuk dapat pelayanan ini saling mendukung, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Sebab hanya itulah yang akan merupakan kebahagiaan kita di masa hidup ini. Puji Tuhan. Perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat, pertama mengenai rombongan-rombongan. Pada hari-hari ini sudah beberapa saudara-saudara yang mulai datang di kota Surabaya. Dari luar Pulau Jawa sudah mulai ada berdatangan beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah berada di Pulau Jawa, bahkan ada yang sudah berada di Surabaya, baik peserta dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, berita yang kami dengar bahwa saudara-saudara kita yang naik kapal sudah ada yang sudah berangkat, sudah pada saat-saat ini sudah di dalam perjalanan di tengah-tengah laut menuju ke Surabaya sini. Kita tetap berdoa buat rombongan-rombongan ini, sementara yang lain-lain masih dalam persiapan untuk bersama-sama berkumpul kita nanti dalam kebaktian itu. Juga mengenai Bapak Pendeta Toteis bersama rombongan sejumlah 6 orang. Mereka akan berangkat hari ini dan saat ini mereka dalam persiapan untuk naik pesawat. Sebab mereka akan berangkat sekitar jam 12.30 waktu Amsterdam, ya, itu berarti jam 6.30 jam kita di sini. Jadi kira-kira beberapa menit lagi mereka sudah akan take off dari Amsterdam menuju Jakarta, dan besok diperkirakan akan masuk di Jakarta pagi jam 9.30. Besok pagi jam 9.30. Saudara-saudara, memang keluarga ini dan rombongan ini merupakan tugas kita sidang jemaat dan ditetapkan untuk menjadi penyelenggara kebaktian persekutuan ini, sehingga saudara-saudara kita berkewajiban untuk memperhatikan kedatangan rombongan ini, saudara-saudaraku, dan kepada saudara-saudara yang tergerak hati bahkan yang mempersiapkan diri untuk dapat menjemput di Jakarta. Saudara-saudaraku, tentunya semua dengan biaya sendiri perjalanan pergi pulang. Itulah suatu pengorbanan. Seandainya saudara memang khusus untuk menjemput atau saudara merasa secara bertepatan dengan tugas saudara-saudara ke Jakarta, maka adalah baik sekali saudara menggunakan kesempatan itu untuk sekaligus menjemput rombongan Bapak Pendeta Toteis yang besok akan masuk di airport Cengkareng, saudaraku, dengan pesawat Garuda nomor penerbangan GA 999, 3 kali 9, 999. Kemudian mereka akan beristirahat di Jakarta beberapa hari, dan direncanakan pada tanggal 27 bulan November, bulan ini 27 minggu depan,
dengan pesawat Garuda juga GA342 akan berangkat dari Jakarta jam 12.40 atau jam 12.40 dan akan direncanakan tiba di Airport Juanda jam 13.40. Kita akan jemput keluarga ini dengan tertib, dengan sebaik-baiknya, jangan menyolok sampai bisa menarik perhatian yang tidak perlu, saudaraku. Sehingga mari kita akan aturkan sedemikian rupa nanti penjemputan supaya semua penjemputan ini berjalan dengan lancar. Kemudian di samping itu Saudara Dr. Nene Ramiantos dari Manila, dia juga akan datang tanggal 27 bulan November yang akan datang ini dengan SQ atau pesawat terbang Singapura nomor penerbangan 134. Dia akan berangkat dari Manila ke Singapura Surabaya. Tiba di Surabaya diperkirakan jam 16.45 atau jam 4 sore yang akan datang. Demikian pengumuman ini akan diulangi pada hari-hari mendatang untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di samping itu saudara-saudaraku yang juga sekaligus merupakan tanggung jawab kita bersama yang kita tidak bisa harus pikulkan hanya kepada panitia. Memang di hari-hari ini panitia sudah sangat banyak urusannya, banyak pemikiran dan masih ada saja yang belum terselesaikan, yang juga saya sebagai gembala sangat ikut memikirkan, dan pemikiran ini sungguh berat yang kita pikul bersama. Tapi saya akan sampaikan kepada sidang jemaat, semoga sidang jemaat bisa membantu hal-hal kesulitan yang masih kami hadapi, baik oleh panitia yang sekarang secara langsung menghadapinya, maupun saya sebagai gembala penanggung jawab dan kita seluruhnya sidang jemaat ini. Saya perlu sampaikan yaitu kita masih kekurangan penampungan, kekurangan akomodasi untuk peserta-peserta imam-imam yang akan datang. Mereka tidak menginap seluruh kegiatan, seluruh tanggal-tanggal kegiatan, tetapi mereka akan datang secara bergantian pada setiap hari. Saudaraku dari rombongan dari Solo, dari Malang, dari Mojokerto, dari Ngunut dan dari beberapa kota-kota yang akan datang ikut dalam pelayanan. Saudaraku, mereka datang bukan hanya sebagai pendengar atau peserta untuk mendengar, tapi mereka datang untuk melayani, baik dalam utamanya dalam sangkor, dalam musik. Mereka juga membawa pemain-pemain musik. Rombongan terbesar dari Solo 247 seluruhnya, saudara-saudaraku, dan kami masih kesulitan untuk menemukan tempat yang bisa menampung mereka seluruhnya selama satu hari tanggal 4 Desember yang akan datang, sebab mereka akan tiba di kota Surabaya diperkirakan jam 4 atau jam 5 pagi untuk ikut kebaktian pagi dan pun kebaktian sore. Sesudah itu mereka kembali ke Solo, dan kita perlu menampung mereka, di mana mereka kita akan inapkan untuk istirahat untuk selama satu hari mereka berada di kota Surabaya. Sementara konsumsi memang kita siapkan dari panitia, tapi sekarang yang merupakan kesulitan yang belum terjawab. Sebetulnya semuanya itu sudah ada, tapi hanya Tuhan belum nyatakan kepada kita. Saya mohon saudara-saudara yang mungkin mengetahui ada tempat-tempat yang bisa digunakan, disewakan atau dipinjamkan. Saudara-saudaraku, saudara bisa membantu panitia, memberikan informasi kepada panitia untuk bisa ditinjau atau diperlengkapi dan sebagainya. Saya dalam hati saya memang saya merasa hal ini bisa teratasi, tetapi memang sampai saat ini Tuhan masih mendorong kita untuk lebih banyak lagi berdoa, dan tim doa, apalagi doa rantai, untuk jangan diputuskan sebab kita masih mempunyai beban yang cukup berat. Saya mohon perhatian saudara-saudara sekalian. Jadi mari saudara kita turut, umpamanya saudara mengetahui ada mes yang bisa digunakan atau penginapan yang bisa digunakan menampung sekian banyak orang. Saya sebagai gambaran untuk rombongan dari Solo, mereka akan datang dengan satu bis besar yang berpenumpang 54 orang, kemudian dengan 7 minibus, setiap minibus menampung 25 orang, dan kemudian ada kendaraan pribadi 2 atau 3 buah kendaraan pribadi yang mungkin akan digunakan oleh gembala atau pimpinan-pimpinan mereka.
Jadi seandainya terpaksa kita harus memencar, maka saya merasa kita akan, umpamanya ada seorang yang mau menampung satu bis terdiri dari 25 orang, bisa menampung di mana 25 orang, tapi jangan dipisahkan sekaligus mereka dengan kendaraannya, sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan transportnya, hanya tempat mereka istirahat selama sesudah kebaktian pagi menunggu kebaktian malam. Jadi kita perlu kasih tempat istirahat. Jadi kalau saudara-saudara mempunyai tempat-tempat yang bisa digunakan untuk 25 orang, saya pikir saudara sudah mampu untuk menampung satu minibus. Begitu. Kita lebih bagus kalau memang mereka bisa dikumpulkan, tetapi kalau terpaksa kita harus pecah-pecahkan, maka sangat indah sekali. Saudara-saudara yang bisa merasakan, bisa membantu, silakan menghubungi panitia agar semua bisa diatur. Saya percaya hal ini semua bisa diatasi, cuma kita harus masih berdoa di hari-hari ini. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara melihat mungkin ada tempat-tempat yang bisa disewa atau dipinjamkan oleh saudara-saudara sekalian, silakan menghubungi panitia lewat di Jalan Johor, saudara Frans untuk menampung dan disalurkan ke bidang masing-masing. Demikian, semoga hal ini menjadi perhatian kita bersama. Semacam apa yang terjadi di Mojokerto pada waktu yang lalu, itu bangunan yang itu tahun lalu, bangunan yang sudah dibangun tapi memang belum digunakan, itu kosong, dan itu waktu itu ruko yang sudah dibangun tetapi memang belum digunakan. Semua sudah ada, air dan sebagainya sudah ada, sehingga kita tinggal memasukkan kasur-kasur dan itu dapat digunakan untuk transit selama dalam menunggu jam kebaktian. Dan saudara-saudara pada waktu itu di gedung di sana kita sudah gunakan bagian-bagian itu. Mungkin saudara-saudara mengetahui tempat-tempat bangunan semacam itu, kita umpamanya sudah ada gedungnya, kita tinggal masukkan kasur-kasur. Kasur pun saya rasa tidak terlalu sulit untuk diatasi. Puji Tuhan. Mari kita akan sekarang berdoa bersama-sama, di mana saudara berdoa, di mana saudara memikirkan hal itu, sebutkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita sekalian. Betapa indahnya segala pengorbanan yang diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sekarang memeriksa Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kita sudah sampai dengan ayat yang kedua. Sekarang kita akan masuk ayat 3 dan selanjutnya kita akan baca. Kita membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, di sini disebutkan 1260 hari, sama lamanya 3 tahun, 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan. Tapi kalau disebut 1260 hari, itu berarti Tuhan tekankan setiap hari. Tidak pernah satu hari pun itu dilewatkan. Tapi kalau menghitung-hitungannya hari, berarti setiap hari. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Ya, kedua pohon zaitun. Dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Iya, terus mereka mempunyai kuasa menutup langit. Iya, mereka ini orang dua ini mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Iya, jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, ya, untuk mengubahnya menjadi darah. Iya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, ya, setiap kali mereka menghendakinya. Iya, terus. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ulangi ayat 7.
Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, Iya. maka binatang yang muncul dari jurang maut Iya. akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Ya, disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Iya, terus Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. iya, 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, terus Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. ya, terus 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. menjadi sangat takut. Terus Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah mari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. iya, terus Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. iya, ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat. Iya. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Iya. Jadi seluruhnya ada 3 celaka, saudaraku. Celaka yang pertama pada pasal 9 ayat 12 itu celaka yang pertama. Celaka yang kedua disebut di sini, kemudian masih ada celaka yang ketiga. Mari kita sekarang memeriksa bahagian ini mengenai aksi dari 2 saksi, dan 2 saksi ini diutus selama 3,5 tahun, selama mereka bernubuat untuk berada di tengah-tengah umat Tuhan yang ketinggalan. Dalam ayat 12 disebutkan ada benih yang akan ketinggalan, yaitu mereka yang memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus, tetapi tidak masuk dalam penyembahan. Punya kaki dian emas, punya meja roti, tetapi tidak mempunyai penyembahan. Itulah mezbah dupa. Itu nanti akan menjadi orang yang ketinggalan. Dalam kesempatan lalu saya bicara tentang orang-orang yang ketinggalan ini. Sekarang sudah kita lihat bagaimana Tuhan masih memperhatikan umat Tuhan ini, sehingga masih Tuhan mengirimkan 2 orang saksi. Dalam ayat 4 dikatakan mereka ini bagaikan pohon. Mereka ini adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dalam kitab Nabi Zakaria disebutkan ini. Kitab Nabi Zakaria pasal 4. Kitab Nabi Zakaria pasal 4, kita membaca beberapa ayat di sana. Saudara melihat apa yang disebutkan dengan kaki dian maupun dengan pohon zaitun ini. Kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat. Kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat. Kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan pohon zaitun ada terukir Atau kita padanya. membaca mulai ayat yang kedua. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya." Iya, ada 7 pelitanya. Dan ada 7 corot pada masing-masing pelita. Iya. Yang ada di bagian atasnya itu. Iya, ayat 3.
Dan pohon zaitun ada terukir padanya, Ya. satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Iya. Kemudian kita membaca ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan Iya, terus. kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan Ya, bukan dengan keperkasaan atau ya dengan gagah, dan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Iya, sekarang Fatsal 11. Kita membaca Fatsal 11. Sakaria Fatsal 11 kita membaca. Kitab Nabi Sakaria Fatsal 11 ayat 14. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, Iya. yaitu ikatan, Iya. untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Iya, terus. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Iya, puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita, di mana di suatu saat, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan itu tidak lagi tergembalakan dengan penggembalaan yang baik, tapi saat gereja Tuhan sudah disingkirkan ke padang belantara, maka umat Tuhan itu, saudara-saudaraku, akan digembalakan, bukan dengan gembala yang baik lagi, tetapi dengan gembala, disebutkan sini gembala pandir. Itulah zaman aniaya antikris. Saudara-saudara, kalau sekarang kehidupan ini tidak mau digembalakan dengan penggembalaan firman dan Roh Kudus, maka pada zaman 3,5 tahun itu akan tergembala. Bukan digembalakan, tapi sesungguhnya dimakan oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu. Ini disebutkan gembala-gembala pandir. Saat itu, saudara-saudaraku, kita baru mengetahui betapa pentingnya hidup tergembala di hari-hari ini. Sangat penting. Saudara-saudaraku, kita sangat membutuhkan ini, saudaraku. Membutuhkan kehidupan kita tergembala oleh firman. Jangan sampai tidak tergembala. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saya mengingatkan kita bersama, saling mengingatkan bahwa tugas kita sebagai seorang gembala sangat dibutuhkan oleh domba-domba, sehingga baiklah kita mengambil sikap yang tepat, sikap yang betul sebagai seorang gembala untuk memenuhi kebutuhan dari sidang jemaat akan firman Tuhan. Jangan kita asal berkhotbah, tapi biarlah kita membawa makanan rohani, sebab saatnya akan datang, saudara-saudaraku, bahwa kehidupan yang tidak tergembalakan itu, yang tidak tergembalakan sekarang ini, yang banyak kali mengabaikan penggembalaan firman, itu nanti akan merasakan kehidupan itu akan digembalakan oleh, disebut dalam kitab Nabi Sakaria itu, gembala pandir, yang tidak menggembalakan, tapi yang hanya memakan yang gemuk dan sebagainya. Dan itulah malapetaka yang nanti akan menimpa anak-anak Tuhan, yang jikalau sekarang kita sebagai gembala tidak sungguh-sungguh sadar akan diri kita bahwa kita dibutuhkan untuk memelihara domba-domba dengan sebaik-baiknya. Ada 2 pohon zaitun, 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang kuasa Allah. Saya ulangi, 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian ini adalah kuasa Allah.
kuasa Allah di dalam rohnya yang suci, yang pernah diberikan oleh Tuhan, yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada kedua hamba Tuhan, kedua orang nabi. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Elia. Kedua-duanya ini, saudara-saudaraku, merupakan pemimpin dalam umat Israel, tetapi juga merupakan gembala di tengah-tengah bangsa Israel. Mari kita memeriksa, saudara-saudaraku, tidak disebut nama mereka di tempat ini. Di dalam ayat-ayat ini kita tidak menemukan nama-nama mereka, tetapi dari perbuatan-perbuatan mereka kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa mereka ini adalah Nabi Musa. Mereka adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Baca. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Ya, mereka mempunyai kuasa menutup langit. Terus? Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Iya, terus? Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Iya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, setiap kali mereka menghendakinya. Nah, sekarang ayat yang ke, ya sampai di situ ya. Jadi orang dengan tanda ini kita melihat mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini, saudara-saudaraku, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Dia menutup langit, saudara-saudaraku. Ia menutup langit dan ia yang membuka langit juga supaya hujan itu turun. Kita sekarang mengalami sedikit, saudara-saudaraku, yang dialami pada zaman dulu. 3 disebutkan begitu lama di dalam kitab Yakobus, kita baca di sana surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, kita melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi yang ke-17. Jadi kita lihat di sini bicara tentang kuasa. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, selama 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan. Terus? Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, jadi kita lihat, saudaraku, ini malapetaka yang sempat dilakukan oleh Elia kepada bangsa yang melawan Tuhan. Hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini cukup membuat manusia menderita. Kita sekarang belum 1 tahun, saudaraku, belum cukup 1 tahun. Musim panas ini, penderitaan sudah banyak yang dialami oleh umat manusia di mana-mana. Saudara-saudara, sudah bisa bayangkan kalau 3 tahun 6 bulan itu pernah dilakukan oleh Elia. Jadi kalau dalam kitab Wahyu ini disebutkan kedua nabi ini, kedua utusan Allah ini, saudaraku, menunjukkan kuasa, bisa menutup langit, bisa membuka langit supaya hujan pun turun. Maka ini kuasa yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Elia. Kemudian kita membaca lagi, kita kembali di dalam kitab Wahyu tadi, Wahyu pasal yang ke-11 itu kita membaca di sini tentang kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Kuasa untuk mengubahnya menjadi darah. Ini tanda kuasa Allah yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa.
menghadapi, saudara-saudaraku, menghadapi kekerasan hati dari Firaun. Menghadapi kekerasan hati dari Firaun. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini kuasa ini dilakukan oleh Musa, dan di sini diulangi lagi. Saudara-saudaraku, di zaman 3,5 tahun, di mana tidak ada firman, tidak ada lagi roh Allah, sebab firman dan roh Allah sudah diangkat bersama-sama dengan gereja Tuhan. Sehingga di saat itu orang akan menjadi mengerti bahwa, saudara-saudaraku, apa yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 14, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini, sebab segala sesuatu yang membuat mereka menderita itu sudah berhenti. Coba kita membaca pasal 14 kitab Wahyu ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang ini sudah jelas tidak akan masuk di masa 3,5 tahun di mana penderitaan tanpa firman, penderitaan tanpa roh. Mereka sudah jelas tidak akan masuk, sebab mereka berada di tempat peristirahatan. Mereka berada di tempat peristirahatan. Saudara-saudaraku, maut tidak menguasai mereka. Mereka mati dalam Tuhan. Dalam surat 1 Korintus disebut, surat 1 Tesalonika pasal 4 disebut mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Orang yang mati dalam Tuhan, saudara-saudaraku, dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Menanti waktunya, nanti gereja Tuhan akan diperhadapkan kepada Tuhan sebagai mempelai. Saudara-saudaraku, mereka nanti akan dikumpulkan dengan umat Tuhan yang mengalami penyingkiran di padang belantara. Jadi saudara-saudaraku, ini suatu nubuatan besar yang perlu kita perhatikan, bahwa bagaimana Tuhan menolong kita sekalian. Ini cara-cara dari Allah. Orang mati dalam Tuhan, saya harus ulang-ulangi mengatakan, ini adalah orang yang hidupnya dalam Tuhan. Kalau dikatakan orang mati dalam Tuhan, artinya orang yang hidupnya di bumi ini di dalam Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak menyangkal Tuhan. Itu akan mati dalam Tuhan. Tapi kalau orang itu hidupnya tidak di dalam Tuhan, saat ia menyangkal, saat ia lupa, saat ia lengah, saat ia tidak setia kepada Tuhan dan dia mati, dia tidak berkumpul bersama-sama dengan Allah, tapi berada di luar Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, ayat-ayat Alkitab mengingatkan kita, baik kita jaga maupun kita tidur, maupun kita berjalan, maupun kita berada di mana, kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kedua saksi yang akan tampil pada hari itu adalah orang-orang yang pernah setia kepada Allah. Disebutkan mereka ada di hadapan Allah. Mereka berada di hadapan Allah dan mereka diutus untuk menjadi saksi dan bernubuat selama masa aniaya antikris 3,5 tahun. Itu sebabnya saudaraku, kita mau mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan di saat apapun juga. Mungkin saat percobaan, mungkin saat penderitaan karena sakit, mungkin saat godaan. Jangan sampai lupakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita tetap bertahan untuk mencapai satu kehidupan yang dilengkapi oleh Tuhan, untuk disingkirkan ke padang belantara, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mempunyai maksud lain, kita dipanggil oleh Tuhan, mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Di sini Rasul Yohanes melihat dan mendengar suara, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi mereka itu sudah jelas tidak mengalami.
Di saat itu orang yang tidak lengkap hidupnya, tidak mencapai ukurannya, tidak mencapai ukuran penyembahannya, tidak menjadi seperti suatu kelompok umat Tuhan yang mencapai ukuran kehidupan ibadahnya, kehidupan pelayanannya, kehidupan doanya sebagai rumah Allah, yaitu satu kehidupan yang tidak dikuasai oleh daging. Maka orang-orang yang tidak mencapai ukuran ini akan berada dalam masa aniaya itu. Di saat itu mereka akan mengerti, oh ini arti dari ayat yang mengatakan berbahagialah orang mati dalam Tuhan. Waktu itu mereka tidak bisa mati begitu aja, saudara-saudaraku. Mereka akan dipancung oleh antikris atau menyangkal Tuhan dan distempel menjadi antikris. Jadi saudaraku, kita biar menjadi hidup sungguh-sungguh di hari-hari ini dalam merasakan kuasa Allah dalam ibadah kita. Dua saksi ini tetap berada di dalam surat 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa kuasa yang ada pada dua saksi ini sekarang ini sesungguhnya kita bisa alami. Sesungguhnya kita bisa mengalaminya. Apa yang disaksikan, kuasa yang disaksikan oleh dua saksi itu sekarang ini harusnya kita bisa alami. Dalam ayat yang kelima, pasal pertama, 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ya, Injil yang kami beritakan tidak disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus, kekuatan oleh Roh Kudus. Terus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dengan suatu kepastian yang kokoh. Dalam terjemahan lama lebih tegas disebutkan. Coba baca terus. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Iya, terima kasih. Jadi dalam ayat yang kelima, saudaraku, saya baca dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama ini bahasanya menjadi lebih sederhana untuk kita bisa cepat mengerti. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima, karena pemberitaan Injil kami yang sudah sampai kepadamu itu bukanlah dengan perkataan sahaja, melainkan juga dengan kuasa. Ini sebut dengan kuasa, ini nomor satu. Kedua, dengan Roh Kudus. Yang ketiga, dengan keyakinan. Ini apa yang terkandung di dalam pemberitaan Injil. Saya ulangi, nomor satu kuasa, nomor dua urapan Roh Kudus, nomor tiga memberi keyakinan. Ini saudara-saudaraku yang harus kita kerjakan sebagai seorang hamba Tuhan sama pemberitaan Injil di hari-hari ini, supaya sekali kita memberitakan Injil, kuasa kesaksian ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam pengaruh urapan Roh Kudus, saudaraku, sehingga daging ini semakin dirobek, daging ini semakin ditekan. Dalam urapan Roh Kudus, daging semakin ditekan, sampai nanti kehidupan kita mencapai ukuran di mana daging ini tidak bersuara lagi. Jadi saudaraku, kesaksian dari dua saksi ini, nubuat dari dua saksi ini sesungguhnya sejak sekarang ini sudah berjalan. Sejak sekarang ini, kalau kita mau buka hati di saat pemberitaan firman,
Di saat pemberitaan Injil, saudara-saudara, yang disampaikan, Rasul Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan, yang disampaikan kepada kamu itu, saudara-saudara, mengandung ini, mengandung urapan Roh Kudus. Itu sebabnya jangan acuh tak acuh saat pemberitaan firman. Sebab saat itu Roh Kudus sedang diturunkan untuk menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, supaya kita berkonsentrasi untuk menerima firman yang di dalamnya ada kuasa dan keyakinan. Ada kuasa dan keyakinan yang akan menolong kita sekalian, saudara-saudaraku. Ini yang merupakan satu bahagian hidup kita. Lebih baik kita terima sekarang itu saja, sebab dia akan merubah kehidupan kita menjadi semakin hari semakin daging tidak bersuara. Sebab itu perhatikan saat kita mendengarkan firman Allah dalam surat Yakobus. Coba kita membaca dalam surat Yakobus, disebutkan sekali lagi soal itu. Surat Yakobus. Jadi kita mendengar ini, perhatikan, sebab Rasul Paulus dia katakan kami memberitakan Injil. Rasul Yakobus dia bicara demikian. Coba ayat 19, Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Apa hal itu apa? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar dengan baik. Mendengar apa? Mendengar Injil, mendengar firman. Cepat, sebab Yakobus ini bicara tentang iman. Setiap orang biarlah dia cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ya, lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya, terima kasih. Jadi ini saudaraku, supaya Injil yang kita terima ini mengerjakan di dalam kita, nomor 1, daging ini ditekan. Lebih banyak kita mendengar firman, lebih banyak kita mendengar firman, kita lebih, saudaraku, dirubah oleh Tuhan untuk daging. Lebih banyak daging ini ditekan. Lambat untuk berkata-kata ini, perkataan yang sia-sia. Cepat berkata-kata itu lebih banyak salahnya. Lebih banyak salahnya. Di dalam surat Yakobus ini pasal 3. Surat Yakobus pasal 3 kita baca ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dalam kitab Amsal disebut, makin banyak berkata-kata, makin banyak salahnya. Makin banyak salahnya. Jadi Rasul Yakobus seorang pemberita tentang iman. Dia katakan lebih banyak mendengar itu lebih bagus daripada lebih cepat berkata-kata. Itu lebih banyak yang tidak betulnya. Banyak berkata-kata itu banyak tidak betulnya. Lebih baik kita banyak mendengar, kita banyak dibenarkan. Sebab itu kita mau kemudian dikatakan lambat juga untuk marah, juga lambat untuk marah. Ini tabiat daging yang meledak-ledak, yang harus kita tekan. Jangan sampai saudaraku membuat kehidupan kita salah di hadapan Tuhan. Injil yang kami beritakan bukan dengan perkataan, tapi dengan kuasa roh, dengan roh Allah, dengan urapan. Untuk apa urapan ini? Untuk menekan daging. Urapan ini untuk membatasi kegiatan-kegiatan daging. Semakin
semakin kita mendengar Injil lebih banyak, semakin daging ini tidak mendapat kesempatan bersuara. Kita dirubah oleh Tuhan, saudara-saudaraku, untuk menjadi manusia ilahi. Sebab ibadah ini akan membawa kita kepada pembaharuan sampai kita tidak lagi nanti memiliki tubuh daging ini seperti yang kita peroleh dari Adam dan Hawa, tapi kita dirubah menjadi tubuh yang ilahi, tubuh rohania, tubuh yang ilahi. Sehingga kalau ukuran ini nanti cukup, sudah ukuran di mana daging tidak bersuara lagi, maka kelompok yang masih hidup, semoga kita ada di dalamnya, itulah pengharapan kita. Kita akan disingkirkan ke padang belantara. Di sini gambar dari seorang wanita. Ini anak-anak Tuhan, saudaraku, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih hidup, anak-anak Tuhan yang masih hidup, yang disingkirkan ke padang belantara. Tapi di samping ini masih ada, saudaraku, kelompok anak-anak Tuhan yang mati di dalam Tuhan, yang dikumpulkan. Ini nanti akan mereka juga dibangkitkan untuk juga memiliki tubuh yang tidak akan mati lagi. Itu tubuh rohani. Jadi kedua-duanya, saudaraku, dalam satu proses yang sama. Kalau saya bicara ini, saudaraku, saya bicara tidak dari diri saya sendiri, tetapi selain dari keyakinan yang Tuhan berikan dalam diri saya, juga saya mendengar dari guru-guru saya yang pernah bicara. Proses ini sama, proses ini sama, proses mati dan bangkit untuk memiliki tubuh yang rohani, sama dengan proses keobahan yang kita miliki sekarang ini di dalam firman Tuhan. Itu sama. Akhirnya kita akan memiliki satu jenis tubuh, satu jenis kehidupan yang tidak dikuasai lagi oleh daging, tapi dikuasai oleh roh. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, pemberitaan Injil yang kami sampaikan kepadamu itu dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Sekali lagi, untuk apa? Untuk menekan pengaruh daging di dalam hidup manusia. Pengaruh daging ini dalam emosi, dalam ambisi, dalam keinginan, dalam berbagai-bagai macam. Tabiat-tabiat daging itu semakin dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga manusia dirubah oleh Tuhan. Sudah menjadi satu kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh Tuhan, untuk memiliki kasih Allah, untuk memiliki segala sesuatu yang sifatnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan dalam pemberitaan Injil juga, selain dari Roh Kudus, mengandung suatu keyakinan, suatu keyakinan, kepastian yang kokoh disebutkan dalam terjemahan baru. Tapi itu keyakinan, keyakinan kita, iman. Keyakinan ini suatu iman yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan, sehingga kehidupan kita benar-benar dikuasai hanya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga oleh kuasa. Disebutkan oleh kuasa. Pemberitaan Injil yang kami beritakan, saudara-saudaraku, disertai oleh kuasa. Bukan dengan perkataan saja, melainkan dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan sangat yakin. Seperti yang memang kamu tahu bagaimana kamu sudah melakukan diri di antara kamu karena kamu. Haleluya. Kita kembali dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Jadi dua saksi ini, saudaraku, mereka hidup begitu kuatnya di dalam Tuhan. Tolong baca kitab Wahyu Fatsal yang ke-11 ini. Kita baca dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima.
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, ya, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ya, harus mati secara itu. Dalam kitab Yeremia, kitab Nabi Yeremia, Fatsal yang kelima. Kitab Nabi Yeremia, Fatsal yang kelima. Jadi bagaimana nasibnya orang? Nasibnya orang di zaman pemberitaan firman hari-hari ini, tetapi tetap mengeraskan hati. Coba kita membaca kitab Nabi Yeremia, Fatsal yang kelima. Ayat 11. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kita ini suatu dianggap sebagai bangsa Israel, umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah tapi tidak setia. Coba dengarkan ini, orang tidak setia. Jadi saat-saat ini sebetulnya saat kita harus dalam penggembalaan untuk mengalami hidup yang tidak dikuasai oleh daging, tetapi harus menjadi orang setia kepada Allah untuk menjadi milik Tuhan. Saudaraku, tidak hidup dalam daging tapi hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup rohani. Orang Israel dan orang Yahudi, orang Yahuda yang harusnya anak-anak Tuhan tetapi berlaku tidak seperti anak Tuhan. Dengarkan ayat 12. Mereka memungkiri Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sementara Injil itu diberitakan dengan kuasa, dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan. Tapi anak-anak Tuhan, oh Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Tuhan itu tidak kasihkan saya uang saya dalam kesulitan. Tuhan itu tidak menjembuhkan saya. Tuhan ini. Mereka berkata demikian, bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Terus malapetaka tidak akan menimpa kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Iya. 13. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Iya, jadi itu mereka katakan itu nabi, itu utusan Tuhan, itu hamba Tuhan, angin. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Itu, wah ini menyakiti, sangat menyakiti. Tapi dengarkan. Jadi itu dua saksi nanti akan disakiti. Sekarang ini juga saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang tidak setia sudah sangat menyakiti baik Tuhan maupun utusan-utusan Tuhan. Oh hamba Tuhan itu nabi-nabi angin, tidak ada apa-apa itu. Firman Tuhan tidak ada. Apalagi ayat 14. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah semesta alam. Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu. Oleh karena mereka berkata seperti itu. Maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Maka beginilah terjadi akan mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu. Perkataanku menjadi api dalam mulutku. Jadi sekarang ini firman Tuhan menjadi api di dalam mulutmu. Siapa mu ini? Utusan Tuhan Nabi Yeremia. Aku akan membuat firman itu menjadi api dalam mulutmu. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Bangsa ini akan menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Ya, maka bangsa ini akan menjadi kayu bakar. Akan habis akan mereka. Jadi saudaraku, sesungguhnya apa yang diperbuat oleh nabi ini, oleh utusan Tuhan, oleh dua saksi itu sudah ada sejak zaman purbakala sampai pada saat ini. Oleh sebab itu saya hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, berhati-hatilah dalam berbicara. Apalagi dalam mulut kita ada firman. Berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan sampai mengutuk. Sebab di dalam mulut seorang pembawa firman, firmanku akan menjadi api di dalam mulut. Berhati-hati berbicara, terutama kepada sidang jemaat, kepada anak-anak ketebusan Tuhan, saudara-saudaraku, supaya di dalam Wahyu Fatsal 11 ini disebut
Kalau kita salah berbicara, bagaimana nasib orang yang mendengar? Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan orang-orang itu akan menjadi seperti kayu bakar, akan hangus, akan menjadi kayu bakar, akan menjadi binasa. Sebab itu biar kita di saat hari-hari ini, di mana pembukaan firman Allah, di mana nubuat-nubuat ini sedang disampaikan, kita berhati-hati dengan berbicara. Jangan berbicara asal bicara saja. Jangan asal berbicara, apalagi bicara yang perkataan yang tidak ditimbang kegunaannya. Apalagi dalam menyampaikan firman Allah. Emosi itu, saudara-saudaraku, emosi dan keinginan dan sebagainya, jangan sampai membakar. Di sini dikatakan, jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, maka keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu juga. Jadi dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang kelima ini, Tuhan menaruh api di dalam mulut dari hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat, tidak, tapi mendidik untuk tahu bersikap terhadap firman Allah, bersikap sopan terhadap firman Allah. Jangan sampai kita menyakiti pemberitaan firman, saudara-saudaraku. Tapi supaya kita sangat sopan terhadap firman Allah. Ini didikan, sekali lagi, bukan untuk membuat supaya saudara takut, bukan. Hormat, bukan takut sampai mau bicara sama pendeta takut, nanti keluar api dari mulutnya, celaka aku. Bukan itu maksud dari pemberitaan ini. Untuk mendidik anak-anak Tuhan itu hormat. Di saat, apalagi di saat pemberitaan firman semacam ini, sementara nubuat ini sedang disampaikan, sementara pemberitaan firman yang sampai menjangkau hati batin manusia, sampai dalam sumsum, Tuhan tahu. Jangan ada perkataan yang menyakiti di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi lebih baik kita banyak mendengar. Rasul Yakobus, lebih baik kita banyak mendengar firman Allah yang merubah kehidupan kita menjadi lebih rohani. Saudaraku, di saat-saat firman Allah disampaikan, banyak kali kritik keluar di hati kita. Apalagi kalau tidak cocok, apalagi kalau itu menyangkut dosa kita, banyak kali kritik. Itu sikap menyakiti. Bukan pemberita saja yang disakiti, tapi Tuhan. Tuhan yang sedang menyampaikan tegurannya, Tuhan yang sedang menyampaikan nasihatnya, itu sedang disakiti. Sehingga firman Tuhan itu menjadi seperti api yang keluar dari mulut. Rasul Paulus menerangkan, menasihati kita di dalam surat 2 Timotius. Kita lihat dalam surat 2 Timotius, kita membaca surat Timotius yang kedua. Maafkan, 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima. Surat 1 Timotius ini sikap kita terhadap pembawa-pembawa firman yang sedang bernubuat, yang menyampaikan firman. Mari 1 Timotius pasal 5, kita membaca ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Ya, penatua-penatua atau hamba-hamba Tuhan yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, berkhotbah dan mengajar. Jadi ini Tuhan sedang mendidik kita. Sekali lagi, kalau tadi saya bicara tentang seorang nabi, seorang hamba Allah, seorang utusan Tuhan yang menyampaikan ulasan atau pembukaan firman, itu nubuat yang terbesar, saudara-saudaraku. Jangan menyakiti, jangan bicara yang tidak benar,
nanti keluar api dari dalam mulutnya. Tetapi ini ajaran Tuhan untuk kita menghormati firman. Di sini disebutkan yang menghormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah dan mengajar. Saudaraku, berkhotbah itu menyampaikan didikan. Mengajar itu menyampaikan pengajaran. Jadi mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik. Berkhotbah itu sifatnya pendidikan. Ada kitab namanya Pengkhotbah, itu bicara tentang pendidikan. Di Alkitab ini ada kitab Pengkhotbah. Kalau saudara baca Pengkhotbah itu bicara tentang didikan. Didikan menjadi umat Tuhan. Mengajar, memberikan pengajaran. Jadi karena pendidikan dan karena pengajaran, kita menghormati seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam hal ini. Saudara-saudara, ini penatua. Rasul Petrus mengatakan penatua itu sama dengan gembala-gembala. Penatua semacam itu sama dengan gembala-gembala. Gembala-gembala itu bertugas mendidik dan mengajar. Di dalam jabatan, saudaraku, di dalam jabatan Allah anak dalam surat Efesus pasal 4, saudara-saudaraku, jabatan ini bisa dijabat oleh satu orang. Seorang gembala maupun seorang pengajar. Seorang gembala dan pengajar itu bisa dijabat oleh satu orang, dan berbahagialah saudaraku jika di dalam jemaat seorang gembala adalah juga seorang guru. Dia mendidik dan mengajar. Untuk ini saudara-saudaraku, Alkitab menasihati kita untuk memberikan hormat 2 kali. Yang pertama kali karena pengajarannya, yang kedua kali karena didikannya. Kita lihat penatua yang model ini, penatua yang harus dihormati 2 kali lipat. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya sebagai gembala di sini, saudaraku, tidak mengajar untuk takut sama saya sampai kalau saya lewat saja semua nyingkir. Betapa siksanya aku di tengah-tengah sidang jemaat semacam itu. Saya mau ngomong dengan orang, semua orang lari. Waduh, saya tidak mau diperlakukan begitu. Saya mau ada di tengah-tengah sidang jemaat. Tetapi penghormatan diajar oleh sidang jemaat, oleh Tuhan kepada sidang jemaat. Didikan ini bukan untuk takut, untuk menghormati. Nah sekarang supaya saudara tahu, supaya kita tahu penatua mana yang harus dihormati ini. Penatua mana? 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat pertama. Mulai ayat pertama. Baca sendiri di Alkitab saudara, supaya saudara tahu bahwa ini bukan dari saya menyampaikan sendiri dari diriku, tidak. Tapi ini didikan firman, supaya kita selamat sekarang dan semoga jangan sampai masuk di dalam aniaya antikris. Tetapi kalau toh masuk di saat itu, dengarkan, di sana masih ada 2 saksi. 2 saksi ini yang diutus oleh Tuhan supaya penghormatan kita yang mungkin sekarang kita tidak menghormati gembala kita, di sana jangan sampai terulang lagi, sebab itu kesempatan terakhir. Di sana jangan terulang lagi sikap ulah kita yang tidak betul kepada gembala kita selama antikris belum berkuasa di bumi ini. Jangan terulang lagi di sana terhadap gembala-gembala itu, terhadap 2 saksi itu. Mari kita lihat modelnya gembala yang harus dihormati, modelnya penatua yang harus dihormati ini. Coba kita baca mulai ayat pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku menasihati para penatua. Ini gembala-gembala. Terus? Aku sebagai teman penatua. Ya, aku juga sebagai penatua. Dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2.
Gembalakanlah kawanan domba Allah Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini sekarang ini. Sebab nanti saudaraku, anak-anak Tuhan yang tidak mencapai ukuran doa kita, ukuran pelayanan kita, ukuran ibadah kita adalah tidak dikuasai oleh daging. Tidak dikuasai oleh daging. Itu ukuran, saudara-saudaraku. Kalau tidak mencapai itu, nanti akan masuk dalam aniaya antikris. Di sini, gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Terus, jangan dengan paksa. Ya, nanti akan ada gembala yang datang di saat gembala-gembala yang betul-betul itu, gembala-gembala yang benar-benar gembala itu sudah disingkirkan bersama dengan orang-orang sucinya Allah di padang belantara, yang nanti akan muncul di saat, saudaraku, di saat aniaya antikris. Itu bukan gembala yang betul. Disebutkan dalam kitab Nabi Zakaria tadi, itu gembala-gembala pandir, itu nabi-nabi palsu, itu gembala upahan, itu semua itu yang tadi katakan, yang makan, yang gemuk, yang sakit tidak diobati, dan yang lemah tidak dikuatkan dan sebagainya. Saudara baca kembali dalam kitab Nabi Zakaria pasal 11 itu. Itu nanti akan muncul. Sebab itu sementara kita masih disebutkan kesempatan untuk menjadi gembala yang betul, mari kita pelajari kita belajar dari Tuhan bagaimana bisa menjadi gembala itu. Ayat 2 ulangi. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Ini nomor 1. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Sebab itu untuk menjadi seorang gembala, saudaraku, jangan karena terpaksa. Jangan memaksa diri karena keinginan. Itu bisa memaksa kita. Ingin, gembala itu enak ya. Lalu terpaksa jadi gembala karena pikir jadi gembala itu enak. Tapi kalau jadi gembala karena demikian, itu terpaksa. Saudara nanti akan merasa tidak enak. Dipaksa oleh orang lain tidak bisa. Dipaksa oleh siapapun juga. Jangan terpaksa. Saya punya anak-anak 9, saudara-saudaraku. Kalau saya ditanya, anak-anakmu mau jadi apa? Pasti saya bilang semua jadi hamba Tuhan. Itu pasti saya akan ngomong begitu. Itu jawaban saya. Semua harus jadi hamba Tuhan. Itu jawaban saya. Tapi ini pun, saudaraku, saya tidak bisa memaksa mereka. Siapa yang dapat kemurahan itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau saya paksa semua jadi seperti saya, itu tidak benar. Jadi kalau mereka masih mau sekolah, sekolah sejauh mana kamu mau sekolah. Sampai menanti panggilan Tuhan, itu doa ayah, doa papa. Semoga doa ini didengar oleh Tuhan. 2 orang sudah jadi hamba Tuhan. Masih banyak yang belum jadi hamba Tuhan. Bebanku masih cukup berat. Sebab menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi di masa-masa yang akan datang, Rasul Paulus katakan dalam surat Timotius, orang yang berkeinginan mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi penatua, menjadi gembala sidang, ia memilih pekerjaan yang baik. Jadi jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Itu harus ada panggilan Allah. Untuk melayani Tuhan itu harus ada panggilan. Kalau tidak ada panggilan, tidak mungkin jadi hamba Tuhan yang baik. Harus ada panggilan. Saudara taruh tanda dalam surat Petrus ini, kita baca dulu dalam surat Timotius supaya kita melihat 1 Timotius. Surat Timotius yang pertama. Ayat 1 Timotius pasal 3, bukan 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1. Benarlah perkataan ini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Ya, jabatan penilik jemaat, atau menjadi tua-tua, atau menjadi gembala sidang. Orang yang menghendaki menjadi gembala sidang, atau tua-tua, atau penilik jemaat.
menginginkan pekerjaan yang indah. Ia menginginkan pekerjaan yang indah. Maka inilah perkataan yang sungguh. Jikalau barang seorang berkehendakkan jabatan gembala sidang, maka tujuannya itu kepada suatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Itu yang disebut oleh Alkitab. Yang saya pernah baca di dalam Alkitab disebutkan pekerjaan yang baik. Ini gembala sidang, menjadi hamba Allah. Tuhan begitu tertarik kepada gembala-gembala. Sejak zaman Kain dan Habel, Tuhan sudah tertarik, sangat tertarik kepada gembala-gembala. Pada waktu itu masih gembala binatang-binatang. Tuhan tertarik kepada, saudaraku, kehidupan Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada turunannya. Kalau kamu ditanya pekerjaanmu apa, kata Yusuf kepada ayahnya Yakub, katakan kepada Firaun, kami ini gembala-gembala. Tuhan memanggil Daud seorang gembala. Tuhan memanggil banyak hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama itu dari gembala-gembala. Tuhan begitu memperhatikan, dan di dalam perjanjian baru di sini disebutkan pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Mulai dari menggembalakan diri. Tidak usah gembala orang lain dulu, gembalakan diri. Jadi supaya jangan semua besok jadi gembala semua di sini. Satu orang, satu sidang jemaat, satu orang aja gembala. Tua-tua banyak, gembala satu sudah. Wakil gembala nggak ada. Nggak ada wakil gembala, saudaraku. Di dalam Alkitab saya tidak menemukan wakil gembala. Yang ada adalah gembala. Jadi kalau ada wakil gembala, nah itu jabatan organisasi. Sementara gembala itu adalah jabatan dari anak Allah, jabatan dari Tuhan. Jadi wakil gembala itu nggak ada. Tidak ada wakil gembala. Jangan usulkan si anu om angkat jadi wakil gembala. Nggak ada wakil gembala. Yang ada adalah gembala dibantu oleh seluruh tua-tua. Itu gembala. Semua mereka ini tua-tua ini sebutkan mereka itu pelayanan gembala-gembala. Jadi siapa yang berkehendakan, di sini dalam terjemahan lama, jikalau barang seorang berkehendakan jabatan gembala sidang, maka tujuannya itu kepada suatu pekerjaan yang baik. Terjemahan baru, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini yang Alkitab katakan. Mari kita kembali dalam surat 1 Petrus pasal 5. Jadi untuk seorang gembala ini yang pekerjaannya indah itu atau pekerjaan itu baik kalau dikerjakan tidak dengan terpaksa. Itu baru indah. Kalau terpaksa nggak indah, kurang indahnya. Menjadi gembala itu kalau terpaksa, kalau dipaksa, saudaraku, kurang indahnya atau bisa jadi tidak indah sama sekali. Jadi indahnya menjadi seorang gembala ini, menjadi seorang penilik jemaat itu yang kemudian akan meneguhkan iman, meneguhkan, menghiburkan anak-anak Tuhan ini, tidak dengan terpaksa. Jadi jangan dengan paksa. Terus? Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dengan sukarela. Jadi tidak ada syarat, aku kalau ada ini, aku mau jadi gembala kalau ada ini, kalau itu. Aku mau jadi tua-tua kalau ini, kalau itu, kalau ini dan sebagainya. Itu bukan gembala. Itu bukan gembala. Itu satu bukti, bukan panggilan. Sampai dengan besuk aja, sampai dengan besuk. Saudara-saudaraku, itu pekerjaan dari penilik-penilik jemaat. Kalau harus terpaksa, itu tidak indah. Kalau kita besuk harus terpaksa, itu tidak indah sama sekali. Tidak indah. Harus dengan rela hati. Oh, aku mau besuk kalau ada ini, kalau itu, kalau ini. Itu bukan tugas seorang penilik, bukan. Rela hati. Tetapi dengan apa tadi? Dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Terus? Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya, jangan mau mencari keuntungan. Tetapi dengan jangan mau mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Keuntungan pribadi. Saudara-saudaraku, kami hamba-hamba Tuhan banyak kali salah dalam hal ini.
Saya bicara ini saudara-saudaraku tidak untuk mempermalukan, tapi biar ini merupakan koreksi buat saya juga, buat kita semua ini, saudara-saudaraku. Sebab saya banyak mendengar sikap kita yang tidak betul dalam besuk. Saya bersama istri selalu mau besuk kemana, kami periksa dulu hati ini apa. Mau ingin sesuatu, kalau ada itu lebih baik jangan pergi ke situ. Sebab kalau kita besuk untuk cari sesuatu, itu membuat jabatan tidak indah lagi, membuat pekerjaan itu tidak indah lagi. Kita besuk bukan mencari berkat, tetapi harusnya membawa berkat. Nah, itu besuk. Berkat itu entah keuangan, entah harta benda, entah apa. Kalau kita harus membawa bubur kacang hijau, dulu kami di sini dilatih begitu. Besuk ke rumah sakit kemana, bawa bubur kacang hijau, bawa apa untuk orang sakit. Tapi kami sudah dalam pelayanan banyak menemukan ujian untuk mempertahankan jabatan gembala sidang yang disebutkan. Itu pekerjaan yang indah. Kalau kita pergi kemana-kemana untuk sesuatu, sampai nanti terjadi ini, maafkan saya bicara, sampai ada orang sudah sangat mungkin sangat trauma terhadap kami hamba Tuhan. Kalau dengar dia sudah siap uang lembaran 10.000. Siapa hamba Tuhan kasihkan, biar dia lekas pergi. Sesungguhnya sangat memalukan. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita saksi-saksi Tuhan. Sekarang ini saksi Tuhan. Nanti di zaman 3,5 tahun masih ada diutus 2 orang. Di dalam ayat tadi, kalau kita lihat, adalah utusan Tuhan yang pernah dikerjakan oleh Musa dan Elia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang nanti diutus itu adalah Musa dan Elia. Sebab yang disebut di situ adalah kuasa Allah yang pernah ada pada Musa dan Elia. Itu bisa siapa saja. Di saat itu. Di saat itu diutus pada zaman itu untuk menjadi saksi. Menguatkan anak-anak Tuhan yang ketinggalan zaman itu. Kalau kita sudah terbiasa besuk untuk dapatkan sesuatu, di saat itu membuat anak-anak Tuhan tambah menderita, saudara-saudaraku. Sementara pada waktu itu segala kekayaan sudah dikuasai oleh antikris. Kalau kita besuk untuk cari harta buat apa? Saat itu tidak laku. Dan Tuhan juga tidak akan pakai orang semacam ini. Sebab itu mari saudara kita kemana-mana. Rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bicara ini di dalam sidang jemaat untuk mendidik kita sekalian. Mendidik termasuk saya. Coba periksa hati ini. Jangan untuk mencari keuntungan. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan mau mencari keuntungan. Perkataan kasarnya jangan mencari berkat. Itu bukan pelayanan. Berkat itu Tuhan berikan, tidak usah dicari. Tidak usah dicari. Kita hamba Tuhan disediakan, dipelihara oleh Tuhan. Kalau tidak bisa secara biasa, Tuhan mampu memelihara kita secara luar biasa, saudara-saudara. Seperti Tuhan pernah memelihara Elia, tidak secara biasa, tetapi secara luar biasa. Dia dipelihara dengan roti dan daging lewat seekor burung gagak. Dia dipelihara oleh Tuhan lewat seorang janda miskin. Tidak perlu Tuhan harus menciptakan dulu seorang konglomerat baru hamba Tuhan terpelihara. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan sudah mempunyai berkat untuk hamba-hambanya. Tidak usah kita rebut itu, tidak usah kita cari itu. Tapi pelayanan itu menjadi sangat indah kalau kita melayani bukan untuk mencari keuntungan. Rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan. Terlebih saudara-saudara yang masih dalam perjuangan memulai sidang jemaat, kolekte beberapa rupiah. Saudara-saudaraku, saya sangat mahir gulung uang besi itu, saudaraku. Istri saya gulung uang besi, ya itulah kolekte waktu itu kami. Tapi kami hidup bertahun-tahun, 21 tahun kami hidup, saudaraku. Hidup bukan karena kolekte banyak, bukan.
dari uang besi itu, uang apa namanya itu? Yang besi itu yang kayak permen itu. Logam itu, ya. Digulung kayak permen. Sekali saya salah hitung, istri saya salah hitung, ada orang tukar membutuh uang kecil-kecil. Wah, kalau uang kecil banyak dia ambil, harusnya sekian, 2 kali lipat atau berapa kali lipat. Tapi kami hidup, saudaraku, kami hidup. Tuhan pelihara secara luar biasa. Kami hidup, tidak perlu minta-minta, tidak perlu. Apalagi kalau mau besuk, sengaja besuk untuk siapa tahu dia. Oh, itu jangan. Ya, kalau di sekolah Alkitab saya sudah ajarkan banyak sama mereka, sebab saya perlu tahu. Cuma dalam prakteknya saya kok lihat masih banyak saja kami hamba Tuhan ini kok tidak ikutkan ajarannya. Di sekolah Alkitab saya sudah ajarkan bagaimana jadi seorang gembala. Tidak usah bawa karung terigu kalau besuk. Nggak usah. Sekarang mungkin bukan karung terigu lagi, mungkin tas krecek-krecek gampang dilipat. Nggak usah. Waktu saya di satu jemaat kecil saya baru mulai itu. Itu Tuhan bekerja di hati sidang jemaat. Dan sidang jemaat di situ saya kecil, sidang jemaat itu kecil, sangat kecil. Mula-mula dari 1 orang aja. Jemaat itu dikerjakan oleh Tuhan hati mereka, dan saya sebagai gembala, mereka pelihara dengan orang sangat sedikit itu, sangat pelihara. Dan kalau ada apa-apa mereka tidak mau melihat kalau saya ke situ lalu titip apa. Mereka sama sekali tidak suka. Kalau mereka memberi, dia antar. Itu saya tidak ajarkan, itu mereka tahu sendiri. Apalagi kalau bawa makanan apa, dia akan marah sekali kalau dia lihat saya pulang dari mana, bawa ini, bawa itu, dia akan marah. Jemaat itu kami sedikit sekali, tapi saya terpelihara. Kalau dia mau memberikan apa, dia antar. Itu saya tidak ajarkan. Firman Tuhan di dalam hatinya mengajar dia demikian. Jadi sangat kuat orang itu, bertahan sampai hari ini dalam sidang jemaat. Jadi kami hamba Tuhan ini banyak kali mendapat tantangan, ujian yang kami rasa tidak salah, tetapi sebetulnya tidak tepat. Kita berada dalam pekerjaan indah, menjadi orang bernubuat di saat kesulitan itu. Jadi sangat indah kalau mengunjungi orang yang membutuhkan kita. Kalau orang yang tidak membutuhkan kita maksakan diri ke situ karena menginginkan mungkin sesuatu kita dapat dari sana. Keindahan jabatan itu sudah hilang sama sekali. Baca terus. Jangan karena mau mencari keuntungan, ya, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri, memperhamba diri. Pengabdian diri, memperhamba diri. Dengan pengabdian diri, memperhamba diri. Terus 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, jangan seperti orang mau memerintah. Memang kita pemimpin. Sebagai seorang gembala adalah seorang pemimpin. Tetapi jangan bersikap seperti mau memerintah. Kita punya hak. Sudah, untuk memerintah itu kita punya hak. Kita pemimpin di mana-mana pun di dunia ini. Kalau seorang pemimpin punya hak untuk memerintah. Saudara berada di mana saja, di bidang apa saja. Kalau saudara seorang pemimpin, saudara mempunyai hak untuk memerintah. Saudara-saudara, itu dalam penggembalaan. Sekarang kami kita ini dalam satu organisasi. Saya ketua umum dan masih banyak saudara-saudara yang berpendapat bahwa ketua umum mempunyai, ya, harus bersikap sementara itu. Kalau ada orang salah, pecat, perintah saja. Tapi saya baca di sini bukan begitu. Surat Filemon, kita lihat satu contoh, satu teladan. Paulus punya hak.
Tapi dia tidak menggunakan hak itu. Dia menjaga jabatan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala itu, untuk pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tetap indah, tetap pekerjaan yang baik. Pilemon. Ini hanya satu pasal. Ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh. Aku mempunyai hak. Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai hak untuk memerintah kepadamu. Untuk memerintah kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan? Apa yang harus engkau lakukan? Terus? Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Terus? Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Iya. Terus? Memang dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Iya. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Iya, terima kasih. Ini cerita dari seorang pengerja dari Rasul Paulus namanya Pilemon, dan seorang pengerja yang lain namanya Onesimus, yang sudah berbuat salah kepada Pilemon. Dan sekarang, ayo, aku bisa saja perintah kamu Pilemon, terima Onesimus ini. Aku bisa perintah kamu, tetapi demi kasihmu aku tidak memerintah. Tapi aku minta tolong terima orang yang dulu tidak berguna kepadamu. Memang dia pernah berbuat salah. Terima dia adalah buah hatiku. Ini satu contoh seorang gembala. Ini contoh dalam Alkitab. Dia tidak menunjukkan kekuasaannya, sekalipun dia berkuasa, sekalipun dia mempunyai hak penuh. Saudara-saudaraku, dia mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah, tetapi dia tidak menggunakan itu. Lebih baik aku meminta kepadamu. Saudara-saudaraku, jadi menjadi seorang pemimpin di dalam Tuhan ini punya penggarisan dari Tuhan untuk menjaga supaya jabatan ini menjadi jabatan yang indah. Kita kembali dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 3, kita baca sekali lagi. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Iya, terus? Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Iya, hendaklah kamu menjadi teladan. Ini mah. Jadi saudaraku, untuk menjadi seorang hamba Tuhan ini, seharusnya perkataan yang harus ini, itu yang harus kita perhatikan. Jangan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Itu nomor 1. Jangan mencari keuntungan, tetapi menjadi hamba, memperhambakan diri, pengabdian diri. Jangan berbuat seolah-olah pemerintah, mau menguasai kepada mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan kawan domba. Ini indahnya. Kalau sudah lihat di sini, ini satu model yang sangat indah untuk kehidupan seorang pemimpin di dalam kerohanian. Ini pimpinan di dalam Tuhan. Sudah, sebab itu mari kita mau sekarang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau hamba Tuhan semodel ini, saudara-saudaraku, itu dibutuhkan di ladang Allah, dibutuhkan sidang jemaat, dibutuhkan juga oleh Tuhan model semacam ini. Sebab dia bukan hanya memberi kekuatan sekarang, tetapi kekuatan ini akan bertahan sampai di zaman di mana dunia ini akan dikuasai oleh antikris dan nabi palsu. Kekuatan pelayanan ini sampai di sana. Sebab itu saudaraku, biar kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, nasihat dari firman Allah, daripada ketinggalan, lebih baik kita sekarang meningkatkan ibadah kita, menjadi menghasilkan ibadah, menghasilkan pembaharuan dalam kehidupan kita. Tidak dalam kuasa daging, tetapi menjadi kehidupan dalam pengaruh rohani. Untuk kita dalam proses ini, sudah proses oleh firman Allah, dirubah oleh Tuhan menjadi suatu kehidupan. Tidak tubuh daging ini, tapi sudah berubah menjadi tubuh yang rohani saat sangkakala Allah berbunyi. Jadi kita mau perhatikan ini sungguh-sungguh.
Saudara-saudaraku, Tuhan menolong kita sekalian. Jadi saudaraku, mempelai perempuan digambarkan ini seringkali kami mengatakan hamba Tuhan sudah sempurna. Sebetulnya hamba Tuhan yang sudah dirubah oleh Tuhan, tidak lagi dalam daging, tapi dalam bentuk rohani, tidak lagi dalam pengaruh daging. Saudara, mempelai wanita yang digambarkan Wahyu 12 ini adalah gereja Tuhan yang tidak lagi dikuasai oleh daging. Sebab itu pelayanan kita sekarang sebagai hamba Tuhan lebih baik kita tingkatkan supaya sidang jemaat dirubah oleh Tuhan. Kita juga dirubah oleh Tuhan, tidak lagi dalam pengaruh daging, tapi kalau diukur, ukurannya tepat. Rumah ibadah, bait suci, itu artinya doa kita sudah sampai pada tingkat ukuran yang paling top, paling atas adalah tidak dalam pengaruh daging lagi. Pelayanan kita tidak lagi dalam pengaruh daging. Ibadah kita juga tidak lagi dalam pengaruh daging. Ini ukuran yang sudah genap. Dan masih ada anak-anak Tuhan yang ibadahnya masih dikuasai oleh daging. Jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan itu dalam bentuk penginjilan. Ibadah-ibadah dalam pengaruh daging, doa pengaruh daging, pelayanan pengaruh daging. Saudaraku, dalam kesempatan penginjilan jika Tuhan izinkan saya akan sampaikan itu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, kita akan mengerti oleh penjelasan dari Roh Kudus, yang kalau kita berdoa kita mohon nanti ini supaya Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Jadi ibadah-ibadah ini, saudaraku, daging bisa berpengaruh, tetapi jangan dengan daging. Pengabaran Injil yang kami beritakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dan dengan kuasa dan keyakinan, dan dengan keyakinan yang sungguh, dengan iman, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan meningkatkan doa kita, penyembahan kita. Jangan penyembahan Taurat, jangan penyembahan kafir, jangan penyembahan dan ibadah daging, tapi biarlah kita sudah semakin hari semakin dibaharui, sampai pada saat yang terakhir segala sesuatu sudah menjadi baru. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Kita melakukan nyanyian rohani ini, nyanyian terakhir tadi, nomor 204. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Menyatakan dirimu sebagai
Bahkan tiap awan di siang hari, tiap api di malam hari, bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh. Angkat tanganmu dan mohon kepada Tuhan pimpinannya. Bermohon sungguh-sungguh. Haleluya. Sebagai manusia yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala, saya menyadari banyak kekurangan dalam memimpin saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus ada di sini, bermohon supaya di atas saya sebagai manusia ada penghulu gembala yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Kor. Haleluya. Berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Agar saudara langsung dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Dengan Gur. Bapa di surga, Engkau ada di sini. Kami mendengar suara-Mu dalam firman. Kami menyadari kekurangan kami dan ampuni kami, Tuhan. Engkau menyatakan kesalahan-kesalahan kami, mulai dari hamba-Mu dan sampai pada sidang jemaat. Dengan haleluya. Jika dalam nyanyian ini Roh Tuhan bekerja dalam hatimu, ingin menyembah Allah, sembahlah Dia. Haleluya. Saya akan memohonkan ampun dosa kita. Sementara saudara yang mau menyembah Allah, sembahlah Tuhan. Haleluya. Ampuni sidang jemaat-Mu Tuhan. Kekurangan, kesalahan dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam berperasaan terhadap firman-Mu Tuhan, sampai pun terhadap para hamba-hamba-Mu. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Jangan api dari mulut para hamba-hamba-Mu menghanguskan kami. Perkataan-perkataan yang mungkin belum keluar di mulut kami, tapi sudah berada di dalam pikiran, di dalam hati, dalam perasaan. Biarlah percikan darah-Mu masuk sampai di dalam sumsum kami. Haleluya, haleluya. Biar Engkau terima penyembahan ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagi kami sekalian Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin kami sudah salah dalam bersikap karena kami tidak mengerti, tapi biarlah Roh yang suci memberi kami pengertian Tuhan. Untuk sekarang ini kami tidak menjadi orang yang ketinggalan untuk masuk dalam masa 3,5 tahun aniaya antikris, tapi kami disingkirkan kepada perantara, jauh dari mata surat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keajaiban-Mu dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami sekali.
Sekarang Tuhan, biar Engkau curahkan kemurahan-Mu dalam kami, untuk kami hidup di dalamnya. Baik para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, maupun seluruh sidang jemaat, menjadi suatu kehidupan yang menjadi berkat setelah kami menerima berkat dari Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapa, sudah Engkau mengampuni salah dan dosa kami, izinkan kami menerima tubuh dan darah-Mu, menerima berkat dari dalamnya, untuk kami hidup benar bagi Dikau. Dan saat Engkau datang kembali, kami benar-benar tidak lagi dalam ikatan, tapi kami sudah bebas sepenuhnya untuk Dikau. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima tubuh dan darah. Haleluya. Amin.